Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi memulai program pendidikan berkarakter dan bekerja sama dengan TNI Polri pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Sebanyak 39 siswa yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti tawuran, merokok, dan mabuk-mabukan, kini mengikuti program pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda, Batalion Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain menyampaikan bahwa program ini merupakan respons cepat terhadap fenomena kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan. Pria yang akrab disapa Om Zain itu juga menyebutkan, dari 40 pelajar yang akan mengikuti pendidikan berkarakter, hanya 39 yang hadir di pendidikan tersebut. Pihaknya pun tidak menunggu payung hukum ketika ada anak-anak yang terancam masa depannya. Orang tua telah menitipkan mereka kepada dirinya, sehingga ia mempercayakan TNI dan Polri mampu membina mereka. Om Zain mengatakan, program ini tidak memutus jalur pendidikan siswa. Para siswa hanya pindah lokasi pembelajaran. Ia mengatakan, para siswa akan mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas. Danmen Armet 1 Kostrat, Kolonel Aramroni Junaidi menjelaskan bahwa kegiatan dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Setelah itu, mereka akan mengikuti rutinitas harian seperti salat subuh, olahraga, kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi. Tujuan utamanya adalah membentuk lingkungan positif yang membangun mental dan spiritual peserta. Ia menyebut, materi pembinaan disusun secara kolaboratif oleh TNI, Polri, Pemda, dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan Psikolog Anak. Harapannya, program ini mampu melahirkan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak, dan cinta tanah air. Diketahui, mereka akan menjalani pendidikan berkarakter selama 2 pekan atau 14 hari. Mereka akan banyak menghabiskan waktu pendidikan di Aula De Gunner Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda. Di aula tersebut, mereka makan, tidur, hingga menerima pembelajaran. Aula De Gunner yang akan menjadi pusat aktivitas para pelajar sudah siap, meja makan berjajar rapi, velbet tersusun rapi sebagai tempat tidur, dan seragam militer telah disiapkan untuk dikenakan oleh para peserta. Ya, mulai hari ini kita serah terima. Pertama kan orang tuanya menitipkan ke pemerintah daerah, ke kami, dan kami hari ini serahkan ke Resimen Armet 1 Setirayuda Kostrat. Dimulai hari ini. Jumlahnya Pak? Ya, jumlahnya 39. Awalnya kita mau 40, tapi yang satu orang tuanya datang, tapi siswanya nggak datang, malah lagi dicari sama orang tuanya. Jadi yang kita terima 39. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Kriteria anak-anak yang dibawa ke sini apa aja Pak? Yang pertama ya dia sering bolos sekolah, yang tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling ini, yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Pak, payung hukumnya apa sih Pak untuk diadakan ini Pak? Payung hukumnya Pak untuk diadakan ini Pak? Ya, payung hukumnya kalau kami melihat bahwa ini kan kejadian yang sudah sangat luar biasa nih. Ya kan? Coba Bapak bayangin, kalau misalnya masih ada orang tua yang kemudian dia tidak bisa didik anaknya, udah menyerah, ya kan? Terus misalnya sekolah, kemudian sekolah jamnya terbatas, terus ini anak ini ngebacok temennya, ngebacok orang tua. Bapak masih mau sebagai pemerintah mau menunggu payung hukum? Enggak lah, ini harus kita ambil langkah yang sesuai dengan aturan. Tentunya apa langkah kita? Yang paling mungkin adalah kita titipkan kepada lembaga atau institusi yang kita anggap itu akan mampu membina mereka. Nah, kami percaya TNI, orang tua siswa percaya TNI yang akan membina itu. Ya, nanti selain TNI nanti kita ada Polri. Jadi bersama-sama TNI, Polri, kita membina anak-anak itu menjadi anak lebih baik. Gitu. Berarti anak-anak ini tidak putus sekolah Pak ya? Tidak, kelasnya aja pindah. Kelasnya aja pindah ke sini, nanti gurunya ke sini. Ya kan, nggak putus sekolah, anak tetap sekolah. Jadi nanti kita bersama TNI dan Polri untuk terus bina itu. Termasuk pelaku yang pembacokan kemarin Pak ya? Yang tidak dikeluarkan Pak? Ya, yang kalau yang kakeknya itu kan masih dalam proses hukum ya.
Kalau yang ini yang tawuran, yang merokok, yang mabuk-mabukan, yang ini yang itu yang kita ambil. Gitu. Materi yang diberikan dalam pembinaan ini apa sih Pak? Nah nanti materinya kurikulumnya Pak Danmen yang tahu karena Siap. beliau ahlinya. Siap. Artinya dengan ibunya orang tuanya menitipkan ke kami dan setelah kami tahu bahwa ini akan kami bina di titipan di resimen, nah itu bersama-sama nanti Polri juga, itu mereka percaya terhadap TNI dan Polri. Kami ingin menyampaikan terkait dengan materi. Pertama, setelah adik-adik ini datang, sekarang dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Dengan pagi bangun, sholat subuh di masjid, kemudian melaksanakan olahraga, melaksanakan pembersihan, makan pagi, siang, malam, dan malam ada konseling. Konseling nanti akan ada pemberian materi motivasi, sehingga adik-adik ini jadi ada ruang celah yang mereka berpikiran negatif, sehingga semuanya harus positif. Diawali dari lingkungan, diawali dari mereka sendiri. Motivasi ini yang ingin kita timbulkan. Sehingga dengan materi yang lengkap ini, tentunya satu lagi yang ada materi mental spiritual, kegiatan ibadah. Ini yang sangat penting. Harapannya dengan memiliki mental spiritual yang baik, maka akan mendasari karakter-karakter yang baik.